Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa man jahada bi jihadihi wa ihtada bi hadihi wa istanna bi sunnatihi wa tamassaka biha ila yaumil mi'ad. Amma ba'd. Ayuhan nas, usikum awwalan wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna ahsanal kalami kitabullah wa khairal hadi wa qila wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dalalatin finnar. Ay kama qala Rasuluna sallallahu alaihi wasallam. Summa amma ba'd. Ummatal Islam rahimani wa rahimakumullahu ta'ala jami'a. Mari sejenak kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana sampai pada siang hari yang sangat berbahagia ini, Allah subhanahu wa ta'ala masih senantiasa memberikan kepada kita berbagai macam karunia dan kenikmatannya. Di antaranya nikmat kesehatan, nikmat kesempatan dan waktu luang, dan yang terbesar adalah nikmat Islam, nikmat iman, nikmat taufik, nikmat hidayah, nikmat sunnah serta nikmat tauhid. Sehingga dengan seluruh nikmat inilah kita masih bisa melangkahkan kaki ke tempat yang insyaallah ta'ala diberkahi oleh Allah ta'ala ini, dalam rangka untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, yaitu melaksanakan sholat Jumat. Kemudian selanjutnya tak lupa pula salam dan salawat semoga senantiasa tercurahkan atas junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang telah membawa kita, beliau yang telah mengeluarkan dan menuntun kita dari gelap dan pekatnya alam jahiliyah menuju kepada terangnya alam Islam yang sempurna. Ummatal Islam a'azzani Allah wa iyyakum. Dalam hitungan hari insya Allah kita akan kedatangan bulan yang sangat agung, bulan sejuta ampunan dan maghfirah, serta bulan sejuta kemuliaan. Itulah bulan Ramadan ummatal Islam, bulan yang sangat kita rindukan dan bulan yang sangat kita nanti-nantikan. Bahkan para salaful ummah, generasi soleh terdahulu, dari 6 bulan sebelum masuknya bulan Ramadan, mereka telah memohon dan berdoa, menangis dan menghibah kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar usia mereka disampaikan kepada bulan Ramadan. Ummatul Islam a'azzani Allah wa iyyakum. Kenapa para salaful ummah atau orang soleh terdahulu sangat antusias menanti kedatangan bulan Ramadan? Jawabannya adalah karena bulan Ramadan adalah merupakan momentum untuk meraih gelar takwa, gelar yang tidak bisa dibeli dengan harta, tidak bisa diraih dengan tingginya jabatan dan kedudukan duniawi kita. Bulan Ramadan adalah month of training untuk meraih predikat al-muttaqin, predikat tertinggi dan predikat paling bergengsi dalam agama kita ini. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu. Di sini Allah subhanahu wa ta'ala menyeru orang-orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala
memanggil orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahai orang-orang yang mengklaim dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kutiba alaikumusiyam, telah diwajibkan berpuasa atas kalian, telah ditetapkan berpuasa atas kalian, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana ditetapkannya, sebagaimana diwajibkannya atas orang-orang atau kaum terdahulu sebelum kalian, la'allakum tattaqun. Tujuannya agar supaya kalian bisa meraih predikat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Umat al-Islam, kata Allah dalam Al-Quran memiliki beberapa makna. Di antara maknanya adalah ta'lil yang bermakna alasan. Dan di antara makna lain dari kata Allah dalam Al-Quran adalah tarajji indal mukhatab, yang bermakna harapan dari sisi orang yang diajak bicara. Adapun dengan makna ta'lil dalam ayat ini, la'allakum tattaqun, adalah bahwa alasan diwajibkannya kita berpuasa agar supaya orang yang berpuasa mencapai derajat takwa. Adapun dengan makna taraji, la'allakum tattaqun, agar supaya kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini adalah bahwa orang yang berpuasa berharap dengan wasilah puasanya tersebut ia menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkata Al-Imam Al-Baghawi rahimahullahu taala dalam kitab tafsir beliau, wa tahqiqut taqwa bis-shaum, dan terwujudnya ketakwaan dengan berpuasa, dan terrealisasinya ketakwaan dengan berpuasa, li'anna shauma waslatun ila taqwa. Kata beliau rahimahullahu taala, karena puasa adalah merupakan wasilah menuju kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lima fihi min kahrin nafsi wa kasriha wa tarki syahwat. Sebab puasa, kata beliau, dapat menundukkan hawa nafsu dan dapat mengalahkan syahwat kita. Berkata Syekh Abdul Rahman bin Sa'di rahimahullahu taala ketika beliau menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, la'allakum tattaqun, agar supaya kalian bertakwa, beliau mengatakan, fa inna siyama min akbari asbabit taqwa, karena sesungguhnya berpuasa itu adalah merupakan sebab terbesar teraihnya atau terrealisasinya ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, li'anna fihi imtithalu amrillah wa jatinabu nahyihi, karena dalam puasa tersebut mengandung unsur taat kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Umat al-Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Maka dengan ini bisa kita katakan bahwa bulan Ramadan adalah bulan latihan. Bulan Ramadan adalah month of training. Puasa adalah merupakan inputnya dan outputnya adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, bulan Ramadan ini adalah merupakan momentum bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meraih ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Umat Islam, pertanyaannya sekarang adalah, kenapa kita harus meraih predikat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan bagi kita 1 bulan untuk berpuasa agar kita bisa meraih ketakwaan tersebut. Jawabannya adalah karena dunia ini adalah ibarat samudra yang sangat luas, adalah samudra yang tidak bertepi, sedang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ibarat bahtera yang kokoh yang dapat membawa kita semua mengarungi samudra kehidupan yang sangat luas ini. Umat al-Islam, kenapa seorang hamba harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka jawabannya adalah karena amalan seorang muslim itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala hanya ketika amalannya tersebut dilandasi ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebesar apapun amalan kita, sebanyak apapun amalan kita, jika tidak dilandasi ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima amalan kita tersebut. Dalilnya mana? Dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 27. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yatakabbalullahu minal muttaqin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala hanyalah
menerima amalan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Umat al-Islam, tahukah kita bahwa Qabil, anaknya Nabi Adam alaihi salatu wassalam, sewaktu berkorban untuk Allah Subhanahu wa taala, maka pengorbanannya tersebut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kok bisa amalan seorang anak Nabi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya adalah karena Qabil ketika berkorban, maka pengorbanannya tersebut tidak dilandasi ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau amalan anak seorang nabi saja ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau tidak dilandasi dengan ketakwaan, maka bagaimana lagi dengan amalan kita yang bukan anak nabi jika tidak dilandasi ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, Abu Darda radhiyallahu taala anhu pernah berkata, "La an astayqina," seandainya aku bisa memastikan, seandainya aku bisa make sure, kata beliau, "Annallaha qad taqabbala li salatan wahidah," bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menerima satu salatku saja, kata beliau, "Ahabbu ilayya minad dunya wa ma fiha," maka itu aku lebih cintai, kata beliau, daripada dunia dan seluruh isinya. Innallaha yaqul, karena kenapa? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah, "Innama yatakabbarullahu minal muttaqin," sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala hanyalah menerima amalan dari seorang hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah umat al-Islam bahwa seorang muslim terbaik itu adalah ia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, "Wa qad tanaza'an nasu ayyuma afdal," dan manusia berselisih faham, manusia berbeda pendapat, siapa di antara dua orang yang terbaik, siapa di antara dua orang yang paling mulia. Al-faqirus sabir, apakah seorang fakir yang bersabar dengan kefakirannya, awil ghaniyus syakir, atau seorang yang kaya yang bersyukur dengan kekayaannya. Maka kata beliau, wasahi, maka jawaban yang paling benar adalah anna afdalahuma, bahwasanya yang paling mulia di antara keduanya, yang satu orang miskin bersabar dengan kemiskinannya, yang satu lagi orang kaya yang bersyukur dengan kekayaannya, maka yang terbaik, kata beliau, di antara keduanya, atqahuma, adalah yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata beliau, "Inna akramakum," sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian, indallah, di sisi Allah Subhanahu wa taala, atqakum, adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau rahimahullahu taala berkata, "Fa in istawaya fit taqwa," maka apabila takwa keduanya sama kepada Allah Subhanahu wa taala, istawaya fid darajah, maka derajatnya pun sama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu min kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala Muhammad. Astaghfirullah. Rabbi ighfirli wa li walidayya. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda, wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'd. Ibadallah, di antara alasan kenapa kita harus meraih derajat ketakwaan adalah karena dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan solusi atau jalan keluar dari setiap permasalahan duniawi yang kita hadapi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah At-Talaq ayat 2 dan 3, "Wa man yattaqillah," barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan umat al-Islam, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mempergunakan kata man dalam bahasa Arab itu menunjukkan kepada keumuman. Man, siapa saja. Siapa saja itu. Baik dia adalah orang kecil, baik dia adalah orang besar, baik dia adalah seorang rakyat jelata, baik dia adalah seorang pejabat, baik dia adalah orang miskin, baik dia adalah orang kaya,
baik itu dalam skala RT, RW, kecamatan, kabupaten, sampai kepada negeri. Siapa saja yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaj'al lahu makhraja, maka pasti Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan solusi atau akan menjadikan jalan keluar baginya dari setiap permasalahan yang ia hadapi. Bahkan umat al-Islam, ia juga akan diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala dari jalan yang ia tidak sangka-sangka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yarzuqahu min haitsu la yahtasib." Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki kepada orang bertakwa tersebut dari jalan yang ia tidak sangka-sangka. Dan masih di surah yang sama, Allah Subhanahu wa taala juga berjanji akan memudahkan urusan orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man yattaqillah, siapa saja yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaj'al lahu min amrihi yusra, maka pasti Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan setiap urusannya. Ibadallah, ketahuilah bahwa kelak seluruh manusia pasti akan melalui neraka jahanam, pasti akan mendatangi neraka jahanam. Wa nas'alullah ta'ala as-salama wal afiyah. Dan hanya orang-orang yang bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala yang akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Maryam ayat 71 dan 72, "Wa in minkum illa wariduha." Dan setiap dari kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, pasti akan mendatangi neraka jahanam tersebut. Kana ala rabbika hatman maqdiya. Hal tersebut adalah merupakan suatu kepastian yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma nunajjil ladzina taqaw." Kemudian kami, kata Allah Subhanahu wa taala, hanya akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa kepada kami saja. Wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya. Dan kami, kata Allah Subhanahu wa taala, akan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka tersebut dalam keadaan berlutut. Wa nas'alullah ta'ala as-salam wal afiyah. Dalam Al-Qur'an surah Az-Zumar ayat 61, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yunajjillahu alladhina taqaw bimafazatihim." Dan Allah Subhanahu wa taala pasti akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala karena kemenangan mereka. La yamassuhumus su. Mereka tidak akan disentuh oleh azab Allah Subhanahu wa taala. Wala hum yahzanun, dan mereka pun tidak akan berduka cita. Kemudian umat al-Islam, pada hari itu didekatkanlah surga bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqin, dan didekatkanlah surga itu hanya kepada orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Dan ketahuilah ya ibadallah, bahwa surga diciptakan dan dipersiapkan hanyalah untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada selain mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Maryam ayat 63, "Tilkal jannah allati nurithu min ibadina man kana taqiyya." Itulah surga, kata Allah Subhanahu wa taala, yang akan kami berikan kepada hamba-hamba kami yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 133, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum." Dan bergegaslah kalian menyambut maghfirah dari Rabb kalian, yaitu Allah Subhanahu wa taala, "wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard." Dan bergegaslah kalian dalam mengejar surga yang luasnya seluas langit dan bumi. "Uiddat lil muttaqin." Ketahuilah bahwa surga yang luasnya seluas langit dan bumi tersebut hanya dipersiapkan bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Qalam ayat 34, "Inna lil muttaqina 'inda rabbihim jannatin na'im." Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa tersebut surga-surga yang penuh kenikmatan di sisi Rabb mereka, di sisi Tuhan mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kita di bulan Ramadan dan memberikan kepada kita taufik dalam rangka memaksimalkan seluruh potensi kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, agar supaya kelak ketika kita keluar dari madrasah Ramadan, Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Yaqulullahu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Innallaha, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, wa malaikatahu, dan para malaikatnya, yusalluna 'alan nabi, bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi, bersalawatlah kalian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wasallimu taslima, dan ucapkanlah salam penghormatan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sebaik-baiknya salam penghormatan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanak inna kunna minadh zalimin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Rabbana Allahumma aslih ulata umurina wa wafiqhum lima fihi salahuhum wa lima fihi salahul Islam wal muslimin. Allahumma innhum bil qiyami ala muhanihim kama amartahum ya rabbal alamin. Allahumma ab'id anhum bitanata as-su'i wal mufsidin wa qarrib ilaihim as-salihin an-nasihin. Allahumma aslih ulata umuril muslimina fi kulli makan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yutikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Wa aqimis shalah.